Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Dwi Lingga Saputra, mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dunia. Sistem ekonomi. Menurut Jerry Grossman tahun 1984, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur yang terdiri dari atas unit, agen serta lembaga institusi ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan saling mempengaruhi. Ada beberapa aspek penting dalam sistem ekonomi, yaitu yang pertama unit ekonomi, yang kedua agen ekonomi, yang ketiga institusi ekonomi, yang keempat keterkaitan dan kesinambungan, yang kelima memiliki fungsi koordinasi, yang keenam daya tahan dan adaptasi, yang ketujuh unjuk prestasi. Sistem ekonomi kapitalisme. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalisme: yang pertama kebebasan, kedua meningkatkan tingkat produksi, yang ketiga profit motif. Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme: pertama ketidakmerataan, kedua ketidakselarasan, ketiga profit yang maksimasi, 4 krisis moral, 5 materialistis, keenam mengabaikan kesejahteraan. Sistem ekonomi komunisme. Adapun ciri dari sistem ekonomi komunisme adalah: yang pertama, segala sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, seluruh aktivitas kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Segala perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Yang ketiga, semua keputusan tentang jumlah dan jenis barang ditentukan oleh negara. Yang keempat, negara adalah pengatur harga dan tempat penyaluran barang. Yang kelima, negara setiap warga negaranya adalah karyawan negara. Kelebihan dari sistem ekonomi komunisme. Yang pertama, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah. Tak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Dapat lebih mudah melaksanakan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan keperluan masyarakat. Pemerintah dapat lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kelemahan dari sistem ekonomi komunisme adalah: yang pertama, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Tidak adanya kebebasan dan untuk mempunyai sumber daya, dan kurang adanya variasi dalam memproduksi suatu barang sebab hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Sistem ekonomi negara kesejahteraan atau welfare state. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, tujuan negara ada dua. Yang pertama tujuan nasional dan kedua internasional. Tujuan nasional itu untuk kebahagiaan di dalam suatu negara, kemajuan pada kesejahteraan umum, kejelasan pada kehidupan bangsa. Tujuan internasional ialah menjalankan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bebas, tapi kebebasan lebih ditujukan pada kerjasama daripada persaingan. Ciri-ciri ekonomi Islam: hak individu diakui tapi diberi batasan. Yang kedua, hak umum atau umat diakui dan diutamakan, dan hak umum harus didahului daripada hak individu. Kelebihan sistem ekonomi Islam: yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu pada hartanya. Ketidaksamaan ekonomi di dalam batas yang masih wajar. 4. Jaminan sosial. 5. Distribusi kekayaan. Keenam, larangan menumpuk kekayaan. Ketujuh, kesejahteraan individu serta masyarakatnya. Kekurangan sistem ekonomi Islam: pertama, lambatnya perkembangan literatur. Yang kedua, ekonomi konvensional lebih dulu dikenal dan digunakan. Ketiga, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang keempat, pengetahuan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masih rendah. Yang kelima, pendidikan masyarakat yang materialistis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.